Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, jumpa lagi di channel Agropak. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi, berbagi tutorial. Kita akan bongkar bersama-sama rahasia rumus dasar pupuk kandang. Kami katakan ini adalah rumus dasar karena teori-teori yang akan kami sampaikan ini sangat simpel, sangat sederhana, sehingga mudah dipahami oleh para petani-petani pemula. Dan juga ini disampaikan oleh saya sendiri yang juga masih pemula, bukan ahli di bidang pertanian, bukan ahli pupuk, bukan orang yang saintis, bukan. Jadi jika ada sobat yang bertolak belakang, tidak sependapat dengan teori ini, sah-sah saja. Bagi yang ingin menguji secara ilmiahnya bagaimana, ingin uji lab juga boleh-boleh saja. Bagi yang ingin langsung mempraktekkan, kami persilahkan dengan sukarela. Pada video sebelumnya, dulu pernah kami bahas, kami kupas tentang rumus dasar pupuk kompos. Bagi sobat yang belum nonton, silakan nonton terlebih dahulu karena ini ada kaitannya ya dengan rumus dasar pupuk kandang. Linknya kami cantumkan nanti di deskripsi atau klik aja di pojok kanan atas. Di video itu banyak sekali komentar yang positif dan tidak sedikit juga komentar yang negatif. Bahkan sempat salah satu viewers dari Kalimantan kalau nggak salah ya, pernah menghubungi kami secara pribadi yang mengatakan awalnya menganggap bahwasanya apa yang kami sampaikan itu tidak masuk akal. Lebih parah lagi saya dikatakan tidak waras atau gila. Tapi setelah beliau memahami secara perlahan, diulang-ulang videonya, dan alhamdulillah sekarang beliau menerapkan pertanian organik menggunakan rumus dasar pupuk yang pernah kami sampaikan di channel ini. Sebelum kami lanjutkan video ini, silakan bagi sobat yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Tekan tombol loncengnya juga agar update terus video terbaru dari kami. Baiklah sobat, sekarang kita akan bahas tentang pupuk kandang. Jadi di sekitar kita sebenarnya sudah banyak sekali pupuk kandang yang bisa kita dapatkan secara gratis ataupun membeli dengan harga yang terjangkau. Minimal ada 4 jenis hewan yang bisa mudah kita temukan pupuk kandangnya. Yang pertama adalah sapi, kemudian yang kedua adalah kambing, yang ketiga adalah ayam, dan yang keempat ini rahasia, nanti akan kami sampaikan di akhir video ini. Kemudian kaitannya dengan fase pertumbuhan tanaman, kita sudah mengenal ada 2 fase yang umum ya. Yang pertama adalah fase vegetatif, yang kedua adalah fase generatif. Fase vegetatif ini adalah masa pertumbuhan tanaman mulai dari saat ditanam, mulai dari biji sampai dia tumbuh besar, itu disebut fase vegetatif. Kemudian fase generatif ini adalah masa-masa di mana tanaman kita berbuah atau mengeluarkan bunga. Namun ada juga tanaman-tanaman yang tidak membutuhkan fase generatif di masa budidayanya. Misalkan sayur-sayuran itu hanya cukup membutuhkan fase vegetatif saja. Kecuali bagi sobat yang ingin memunculkan bijinya, buahnya untuk ditanam ulang, ya mungkin bisa dimasukkan ke fase generatif. Nah sobat, lantas apa kaitannya dengan fase ini dengan pupuk kandang ya? Nah tentunya sobat harus mengetahui tanaman kita yang akan dipupuk ini sedang fase apa. Kalau misalkan sedang fase vegetatif, masa pertumbuhan, maka pupuknya juga harus pupuk yang mengandung unsur untuk mempercepat fase vegetatif. Dan juga kalau sudah memasuki fase generatif, tentunya pupuk yang akan kita gunakan harus mengandung unsur-unsur yang mendukung untuk fase generatifnya. Nah sekarang kita cek bagian tanaman kita yang tumbuh di saat masa vegetatif itu apa? Yang tumbuh adalah daun dan juga batang. Daun, batang atau ranting-ranting ya. Nah batang ini termasuk juga di dalamnya adalah akar. Sementara kalau fase generatif yang tumbuh yang muncul itu adalah buah-buahan atau biji-bijian atau bunga. Nah untuk mengetahui unsur-unsur apa yang terkandung di dalam pupuk kandang atau kotoran hewan ini, maka tentunya itu bergantung pada apa yang mereka makan. Kita mulai dari yang pertama, yakni sapi. Sapi ini makanannya apa sih? Tentunya sobat semuanya sudah tahu bahwasanya sapi ini memakan rumput-rumput ya, atau rumput ini adalah daun-daunan. Nah tentunya kotoran sapi pun itu mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman untuk membentuk daun. Ini sama halnya seperti rumus dasar pada pupuk kompos yang pernah kami sampaikan dulu. Itu artinya jika kita memberikan pupuk kandang sapi atau kotoran sapi kepada tanaman kita, maka tentunya pupuk ini akan bermanfaat untuk menyuburkan daunnya. Karena asal-usul dari kotoran sapi itu adalah dari daun-daunan atau rumput tadi ya. Sekarang yang kedua yakni kambing.
Kambing ini makanannya sama seperti halnya sapi, rumput-rumputan juga dia makan. Akan tetapi tidak hanya sekedar rumput, bahkan daun-daunan seperti daun gamal, daun kelor, daun mahoni dan sebagainya ya. Tidak hanya daunnya, bahkan ranting-ranting mudanya pun kalau kambing ini dimakan. Artinya jika kita memberikan pupuk dari kotoran kambing kepada tanaman kita, maka tentunya pupuk dari kohe kambing ini akan sangat bermanfaat untuk pertumbuhan bukan hanya daun tapi juga pertumbuhan batangnya. Sekarang yang ketiga yakni ayam. Kita tahu bahwasanya ayam ini adalah pemakan biji-bijian. Tapi sebenarnya ayam tidak hanya memakan biji saja ya. Dia makan biji, kalau ada cacing juga dimakan. Bahkan daun-daunan pun, tunas-tunas muda dari rumput, dari tanaman biasanya juga dipatok oleh ayam. Maka tentunya jika kita memberikan pupuk dari kotoran ayam kepada tanaman kita, maka itu akan sangat bagus untuk pertumbuhan buah. Mengapa? Sobat ketahui bahwasanya biji-bijian ini adalah bagian dari buah. Selain ayam, burung juga termasuk hewan yang memakan buah-buahan. Kemudian ada kelelawar. Akan tapi jika kita mengumpulkan kotoran burung ataupun kotoran kelelawar ini lebih sulit dibanding kita mendapatkan kotoran ayam. Lebih mudah kita dapatkan di sekitar kita. Sekarang yang keempat, nah ini yang saya katakan tadi rahasia ya, yang sobat tunggu-tunggu. Yang keempat, hewan pemakan segalanya, yakni kita sendiri atau manusia. Manusia ini memakan segalanya. Daun dia makan, ranting-ranting juga dimakan, buah-buahan juga dimakan. Maka sebenarnya kandungan pupuk organik dari kotoran hewan yang paling lengkap itu ada. Namun masih sangat jarang yang menggunakannya, ya mungkin karena faktor jijik lah ya. Masa kotoran sendiri diubek-ubek, dibikin pupuk. Tapi kalau kotoran hewan lain kenapa nggak jijik gitu. Jadi hukum alamnya atau prinsip dasarnya, rumus dasarnya adalah dari tanah kembali ke tanah. Dari daun tentunya akan bagus untuk daun. Dari batang akan bagus untuk batang. Dari buah akan bagus juga untuk buah-buahan. Namun sobat, ini adalah prinsip dasar saja. Tidak pasti persis plek sama persis seperti itu, tidak ya. Artinya apa? Bisa saja di dalam daun, di dalam batang ataupun buah sebagai bahan dasar makanan hewan tadi, bisa saja di dalamnya juga mengandung unsur nitrogen, unsur fosfor dan unsur kalium, tapi dengan tingkat yang, namun setidaknya dengan sobat mengetahui rumus dasarnya, sobat bisa menentukan pupuk kandang apa, pupuk dari kotoran hewan apa yang tepat untuk tanaman sobat. Penjelasan ini nanti akan kami sambung pada part berikutnya ya, pada video selanjutnya. Jadi sobat yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga. Tekan tombol lonceng, nanti kalau ada video baru, sobat akan mendapatkan pemberitahuan. Bagi yang tidak sependapat, silahkan diabaikan. Bagi yang mau mencoba, silahkan dipraktekkan dan dibuktikan. Jika ada kritik dan saran, silahkan sampaikan di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, share, bagikan ke kawan-kawan lain lewat media sosial, WhatsApp, Facebook, dan sebagainya. Makasih semuanya yang sudah nonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.